datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita berpikir soal kehidupan itu yang paling enak ya mendengarkan suara saya secara rutin sambil tiba-tiba tersenyum. Nah, coba saat ini tersenyum dulu dong. Nah, senyuman itu loh yang hari ini akan menjadi topik kita. Bukan saya suruh kamu tersenyum di materi praktek hari ini, tapi justru materi ini sepertinya bisa membuat diri kamu kembali tersenyum. Kenapa? Karena apa yang diri kamu cari selama ini, bahkan sering kamu minta kepada Yang Maha Kuasa dalam doa soal petunjuknya, kayaknya nih bisa jadi di video ini akan terjawab ya. Jadi saya berdoa dulu, siapapun kamu yang menonton video ini, kembali saya doakan ya. Hidup kamu semakin bahagia, berkelimpahan, dan semakin sehat bukan cuma fisiknya, tapi mental kamu semakin terasa damai bersama orang-orang yang tidak palsu. Amin. Katakan amin di komentar kalau kamu ingin mengalami itu. Silakan. Kali ini kita akan membicarakan tentang orang-orang di sekitar kita yang ternyata bisa kita pakai untuk membuat diri kita menjadi magnet rezeki, magnet uang, bahkan juga magnet jodoh. Sekali lagi ya, pagar kehidupan itu bukan teori, jadi kalau kamu bisa praktekin, rasain deh. Ini efeknya nyata. Teman-teman, langsung saya tanya di bagian depan ini, tolong seperti biasa dijawab dalam hati aja. Coba pikirin deh. Ada nggak sih dalam hidup kamu sebuah perasaan bingung belakangan ini soal kehidupan? Bingungnya bukan karena kenapa diri kamu melakukan sebuah kesalahan itu kemarin, bukan, tapi lebih parah lagi. Pernah nggak diri kamu bingung kenapa semakin lama semakin banyak orang yang menganggap diri kamu aneh? Saya ulangi pertanyaan saya, coba inget-inget deh. Belakangan ini ada nggak orang, atau jangan-jangan makin banyak lagi ya, orang yang entah kenapa memberikan sebuah informasi kepada kamu bahwa kamu ini beda dari mereka, kamu ini aneh. Sampai akhirnya diri kamu bingung, apakah benar aku seaneh ini? Apakah benar perkataan mereka bahwa aku ini tidak normal, aku aneh, atau aku berbeda? Terus kemudian, yang terjadi seperti biasa. Diri kamu ngerasa puyeng, pusing, dan akhirnya merasa sedih karena percaya ucapan mereka benar. Apakah itu kamu? Kalau itu kamu, katakan di komentar, ya mas, lagi-lagi ini saya banget. Nah, ini dia nih. Justru, kalau ada orang yang bilang kamu itu aneh, diri kamu harusnya seneng. Kenapa? Karena kita bisa pakai orang-orang tadi tuh yang bilang kita aneh untuk menjadi magnet rezeki buat kita. Baik secara uang atau secara jodoh. Emang bisa mas? Bisa. Gini caranya, ini menarik. Pikirkan seberapa banyak orang yang bilang kamu aneh atau orang yang tiba-tiba berubah sama kamu dan menganggap kamu aneh padahal diri kamu nggak tahu salahnya di mana. Semakin banyak orang-orang yang berperilaku itu sama kamu, selamat, itu semakin bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini teman-teman. Rezeki itu akan selalu berpihak kepada orang yang aneh. Saya ulangi, dengerin dulu. Rezeki itu pada dasarnya akan selalu berpihak kepada orang yang aneh. Gak percaya sama ucapan saya? Ayo kita pakai data. Lihat hidup kamu. Lihat hidup kamu. Ingat-ingat, pernah gak punya teman sekolah dulu yang bandel banget, nakal banget? Dipikir ini orang karena nilainya jelek, bandel lagi, masa depannya hancur. Ternyata begitu kamu ketemu dia lagi, entah waktu reuni, entah waktu ketemu di jalan, dia malah sukses. Pernah gak ketemu teman kayak gitu? Yang dipikir masa depannya hancur karena bandel, tiba-tiba malah jadi orang sukses. Bahkan teman-teman kamu yang dulu pinter waktu sekolah, maaf nih, karirnya kalah sama orang-orang yang dulu waktu sekolah bandel. Coba pikir deh, ada nggak teman-teman kamu yang kayak gitu? Nah, sekarang kurang bukti apa lagi perkataan saya bahwa ucapan saya tadi benar. Teman-teman kamu yang bandel itu kan aneh. Perilaku mereka luar biasa, nggak sama seperti anak lain, makanya dibilang bandel. Nilainya jelek, nggak sama. Yang lain nilainya cukup, bagus, dan nilainya jelek sendiri. Nggak sama, aneh dong. Tapi rezekinya bagus. Bahkan kalau kita bicara soal jodoh nih, maaf nih, teman-teman kamu yang menurut kamu biasa-biasa aja, betul nggak justru mereka yang jadi playboy? Betul nggak justru mereka yang gampang dapetin cowok kalau mereka tuh cewek?
Tapi menurut kamu, jujur ya, mereka tuh kalau sama saya mas, masih mendingan saya kemana-mana nih. Tapi kok mereka jodohnya gampang ya? Jawabannya sama. Karena faktanya kamu belum tahu. Hanya video ini yang menyadarkan kamu bahwa memang benar sesuai kenyataannya rejeki selalu berpihak kepada orang yang aneh. Titik. Nah, sekarang saya sudah memberikan kamu kesempatan untuk memikirkan bukti dari kisah-kisah dalam hidup kamu sendiri bahwa memang benar ya mas ya. Betul loh, teman-teman saya yang tadinya aneh mas, rezekinya malah bagus, jodohnya malah gampang. Loh kok saya yang gak aneh ini loh? Susah mas, kenapa ya? Apakah saya harus aneh dulu? Gini teman-teman, inilah fungsinya saya sebagai sahabat kamu ya. Saya ingin meluruskan dulu sebuah pandangan kamu yang keliru soal aneh dan tidak aneh tadi. Oke? Coba deh dengerin saya baik-baik. Aneh yang saya maksud dicintai sama rejeki, yang bisa membuat kamu jadi magnet rejeki seizin Tuhan, itu adalah aneh yang positif teman-teman. Aneh yang positif tuh gimana mas? Aneh yang positif tuh kayak kamu sekarang. Di saat kamu gak tahu salahnya di mana, orang lain ngejauhin kamu. Di saat kamu cuman pengen jadi orang baik, cuman jadi orang yang lurus, beda sama teman-teman kamu yang lain, kamu dijauhi mereka. Di saat kita tahu kita gak punya salah apa-apa, tapi teman-teman kita menjauhi, good. Itu pertanda kamu aneh dan diri kamu sudah menjadi aneh yang positif. Jelas? Paham sampai di sini? Nah sekarang coba, makanya saya balikin lagi pertanyaan saya kepada kamu. Sudah seberapa anehkah kamu selama ini? Cara ngitungnya gimana? Berapa banyak orang yang tiba-tiba ninggalin kamu tanpa alasan? Berapa banyak orang yang tiba-tiba menjauhi kamu padahal kamu gak salah apa-apa? Semakin banyak, semakin aneh, semakin bagus. Oke? Sampai sini dulu coba kamu ukur, silahkan. Renungkan. Nah, sekarang gini. Oke mas, sekarang saya sudah semakin jelas dan ini masuk akal banget. Ternyata emang bener mas ya. Kita tuh kalau memang berbeda pasti dijauhi dan dianggap aneh mas. Betul. Nah kalau gitu, pertanyaan berikutnya, gimana saya bisa menjadikan itu semua sebagai magnet rezeki bagi diri saya sendiri mas? Seperti yang mas Aryan bilang tadi tuh. Katanya kalau saya aneh, rezeki saya harusnya bagus. Ini kok malah enggak mas? Salah saya di mana? Satu. Cuman satu salah kamu. Tahu nggak apa? Diri kamu selama ini nggak ada yang nyadarin bahwa anehnya kamu itu benar. Tapi justru anehnya kamu itu adalah kelebihan yang kamu butuhkan untuk menjadi kamu yang sesungguhnya. Saya ulangi ya. Diri kamu ini salahnya cuma satu teman-teman. Cuma satu, gak banyak kok. Selama ini kamu percaya diri kamu aneh. Tapi sayangnya lebih percaya bahwa anehnya kamu ini sebuah bencana, sebuah musibah. Aduh mas, aku terlalu pendiam, aku cupu. Aduh mas, aku ini terlalu kurus, terlalu gemuk, aku jelek. Aduh mas, aku ini cuma lulusan SD, aku bodoh. Aduh mas, aku ini udah punya pacar dulu putus mulu, aku jelek ya. Aku parah ya mas kelakuannya. Atau mungkin lebih jauh lagi, aduh mas aku dulu pernah melakukan dosa besar, padahal aku udah minta ampun, tapi kayaknya Tuhan gak ngampunin aku deh. Loh, kata siapa Tuhan gak mengampuni kamu? Padahal Tuhan itu maha pengampun. Ayo, siapa? Siapa yang membuat diri kamu jadi jelek? Siapa? Betul, diri kita sendiri, diri kamu sendiri. Itu loh yang menghambat magnet rezeki kamu ya, kamu sendiri. Karena apa? Kita akan menjadi seperti apa yang kita yakini, teman-teman. Betul nggak? Halo? Sampai di sini setuju nggak? Iya kan? Diri kita akan menjadi seperti apa yang kita yakini. Kalau kita sebagai orang yakin bahwa dosa kita nggak diampuni, aku cupu, aku terlalu bodoh dulu melakukan perbuatan dosa besar, aku dibenci sama Tuhan, ya udah, yang kamu lihat keburukan-keburukan, terus kamu cocokin bahwa oh ini bukti nih bahwa Tuhan dibenci saya. Padahal bukan. Tuhan itu sayang banget sama kamu. Kalau kamu sudah minta ampun dan memperbaiki diri, stop mengungkit aib kamu di masa lalu. Stop, itu semua sudah hilang. Jelas? Nah, sekarang saya ingin kamu melakukan satu praktek yang luar biasa nih, supaya diri kamu menjadi magnet rezeki yang benar. Oke? Gini teman-teman. Kan diri kamu tadi sudah dianggap aneh. Sudah dianggap berbeda sama beberapa orang. Betul ya? Nah, ketika diri kamu sudah dianggap berbeda atau dianggap aneh sama orang, langkah pertama yang harusnya kamu lakukan apa? Betul,
ucapkan terima kasih dulu karena kamu aneh. Loh kok bisa mas? Nih kita praktekin bareng ya. Kalau bisa kamu praktekin ini hebat deh. Karena efeknya bakal langsung terasa, oke? Kita langsung praktekin bareng mau ya? Bersama saya. Yuk, coba. Sekarang kalau bisa kamu duduk atau sambil tiduran boleh ya. Kalau lagi sibuk kerjain sesuatu ya taruh dulu lah sebentar. Kita praktek dulu 1 menit aja. Oke? Duduk boleh, tiduran boleh. Sekarang sambil kamu duduk atau tiduran, kamu pejamkan mata. Pejamkan mata, kemudian kamu taruh tangan kanan kamu di atas dadamu. Kemudian, nah di sini menariknya nih. Sekarang saya ingin kamu ucapkan kata-kata yang persis seperti yang saya contohkan, oke? Siap ya? Katakan begini. Halo, wahai diriku, si manusia aneh. Halo, wahai tubuhku, si tubuh aneh. Apa kabar? Saya menerima tubuh aneh ini. Saya menerima diri aneh ini. Saya aneh karena saya spesial. Saya aneh karena Tuhan mencintai saya. Saya bersyukur atas ini semua. Dan saya berjanji untuk bahagia. Terima kasih, saya terima aneh ini. Saya terima, saya bersyukur, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Selesai. Coba nih, kalau nggak dipraktekin, ya mungkin kamu akan ngerasa ini apa sih? Tapi kalau dipraktekin, sama seperti teman-teman yang lain nih, pasti ada yang entah kenapa bingung kok rasanya enak banget mas. Ya, yang saya praktekin bersama dengan kamu ini justru adalah membuka pintu rejeki. Iya, ini membuka pintu rejeki. Maksudnya apa? Rejeki itu kan terkunci selama ini. Dengan kita berterima kasih kepada diri kita sendiri, kita menerima sepenuhnya diri ini. Dan di saat kita menerima diri ini sepenuhnya teman-teman, disitulah gerbang rejeki yang Tuhan sediakan bisa terbuka lebar buat kita. Karena semua berawal dari pemaafan dirimu kepada dirimu sendiri. Ulangi bersama saya, semua berawal dari pemaafan, pemberian maaf dirimu kepada dirimu sendiri. Selama ini rezekimu jadi jelek karena dirimu membenci dirimu sendiri karena dianggap aneh. Betul apa betul? Sekarang udah, lakukan praktek tadi yang nomor 1 tuh yang saya ajarin berulang kali sesering mungkin setiap hari. Coba lihat deh apa yang terjadi pada diri kamu. Diri kamu akan menjadi makhluk yang berbeda karena lebih tenang, lebih damai, dan lebih bermanfaat untuk kamu dan orang lain. Kamu akan merasa bahagia deh. Coba dipraktekin ya. Praktekin. Oke? Nah itu belum selesai, itu baru pembukaannya. Ada langkah-langkah berikutnya yang justru saya ingin kamu juga lakukan atau laksanakan. Apa itu mas? Nih, kan kita udah menerima diri sendiri ya. Sekarang langkah berikutnya yang paling penting adalah kamu harus janji. Janji sama saya, kamu kumpulin orang-orang yang membuat kamu ngerasa aneh tadi. Kamu cukup doakan mereka satu persatu dengan doa terindah dari jauh. Wah, ini aneh nih. Mas, sebentar mas. Ini kok aneh ya? Kenapa kok saya disuruh doain mereka satu persatu dengan doa terbaik lagi? Rasanya males gitu loh mas. Kenapa sih kok harus gitu? Sederhana teman-teman. Kalau kita bisa mendoakan mereka orang-orang yang bikin kita sakit hati, di saat itulah rezeki kita pun akan membaik karena hati kita damai. Saya ulangi, rezeki akan selalu berpihak kepada orang yang berhati baik dan damai. Damai itu digarisbawahi. Dan sekarang, bagaimana mungkin kita bisa damai hatinya kalau kita masih mikirin kenapa tuh orang nganggep gua aneh? Salah gua apa sih? Itu gak damai namanya. Nah dengan kita memaksa, ingat ya, dengan kita memaksa diri kita sendiri mendoakan mereka, orang-orang yang bikin kita ngerasa aneh tadi, kita paksa diri kita nih doain mereka dengan doa terbaik. Lihat deh, hati kita akan berubah penuh cinta kasih, dan di saat itu hati kita damai, di saat itu juga rezeki kita membaik. Ya, saya contohin deh.
Ceritanya maaf nih kalau ada yang namanya saya sebut ya. Ceritanya ada orang namanya Budi, Anto, sama Doyok yang bikin saya ngerasa aneh. Wah, saya sebelum tahu video ini, ceritanya saya kamu gitu ya, saya kesel sama mereka. Tapi begitu saya tahu, saya praktekin, saya doain mereka. Caranya gimana? Nih, saya berdoa ya. Begini, saya saat ini memilih untuk mendoakan Budi, Anto, Doyok. Saya doakan mereka supaya mereka ketiban pohon, masuk jurang, kena api. Astagfirullah, bukan itu ya, itu bercanda. Saya tahu itu adalah isi hati kamu kan, kalau mikirin orang-orang yang menyakitimu. Itu loh, itu yang harusnya kamu hindari karena itu bukti bahwa diri kita manusia biasa. Ya, kita harus bisa ngelawan itu ya. Cukup doakan sederhana teman-teman. Misalnya gini, kamu pengen sekarang rezeki soal uang bagus. Doakan mereka orang-orang yang menyakitimu kaya. Misalnya, saya mendoakan Budi, Anto, dan Doyok teman-teman saya. Semoga mereka berkelimpahan, banyak rezeki, dan dimudahkan urusan keuangannya. Amin. Apapun yang ingin kamu terima dalam hidup, doakan dulu orang-orang yang menyakitimu dengan doa tersebut. Kamu pengen dapat jodoh, cari teman-teman yang ngeselin, ya, yang mungkin belum kamu maafin dan dia mungkin udah belum punya pacar lama juga gitu ya, atau mungkin udah punya pasangan, doakan supaya hubungannya harmonis. Kalau yang jomblo, kamu doakan supaya mereka ketemu jodoh terbaik. Misalnya siapa? Si Budi. Saya doakan Budi teman saya supaya dia menemukan jodoh yang terbaik sebaik-baiknya. Amin. Gitu. Dengan kita rutin mendoakan mereka, orang-orang yang menyakiti kita, apalagi doanya sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan, itu sama seperti kita mendoakan diri kita sendiri yang baik-baik. Ya, jadi tolong praktekkan isi video ini lagi berulang kali. Tonton video ini berulang kali dan seperti biasa, suka dengan video ini, suka banget, ngerasa berguna, klik jempol ke atasnya sekarang ya. Terima kasih, karena jempol ke atas kamu pun itu akan kembali efek baiknya untuk kamu juga ya. Jika kamu pengen curhat dengan saya, bisa lihat di deskripsi caranya, praktekin video ini, dan kalau masih ada masalah, baru curhat sama saya. Ada caranya di deskripsi ya, silahkan kamu lihat. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.